Lelaki di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Wah, kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Ada pula yang nanya, Ustazah, saya menikah dengan suami saya, lalu kemudian saya bercerai, lalu kemudian setelah bercerai saya nikah lagi dengan suami kedua. Pertanyaannya apa? Ini informasi atau pertanyaan, ya kan? Pertanyaannya, Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa, Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun bisa ibu ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Kasih tak sampai ketemu di surga. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita menanggapi Ustadz Tasik Ngaji, kawan-kawan sekalian. Kenapa saya terus menggoreng hal ini? Karena Tasik Ngaji itu ya dalam argumentasinya untuk mengcounter apa yang menjadi thumbnail dari Rudy Yohanes mengenai Yahya Waloni bahwa dia akan mendapatkan 72 bidadari, itu dibantah oleh Tasik Ngaji karena katanya Rudy Yohanes itu tidak mengerti ilmu Al-Quran, tidak mengerti ilmu dakwah, tidak mengerti tentang sejarah Islam ya dengan baik gitu ya. Jadi menurut Ustadz Tasik Ngaji, teman-teman sekalian, kalau dikatakan bahwa dapat 72 bidadari, nah itu sesuatu yang keliru ya, karena itu tidak akan dapat. Tapi kalau Anda melihat di cuplikan tadi, justru sebaliknya ya. Jadi ibu-ibu pun karena mereka tahu bahwa ternyata laki-laki akan dapat 72 bidadari, lalu perempuan dapat apa? Ternyata ustazah mengatakan bahwa dapat juga katanya itu pangeran ya. Dan saat ini dulu kita dengarkan pernyataan si Tasik Ngaji, kawan-kawan ya. Seperti apa penjelasan daripada Tasik Ngaji, kita simak berikut ini. Yang membuat judul seperti ini, hore. Jadi ini ungkapan senangnya. Hore, dia sudah metong, artinya sudah mati. Hore, dia sudah metong. Om Yahya Waloni akan bahagia bersama bidadari. Nah, ini pernyataan yang hemat kami tidak beradab. Kenapa? Karena tidak mengetahui bagaimana sejarah di dalam Islam, kemudian tidak mengetahui bagaimana kontekstual hadis, bagaimana ketika hadis Nabi SAW menyampaikan tentang bidadari itu, tidak mengetahui asal usulnya, kemudian konteks sejarahnya, bagaimana penerapannya di masa waktu itu ketika Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang masyarakat di zaman-zaman sahabat Nabi SAW itu. Karena kalau misalkan kita melihat dari hadis-hadis Nabi SAW, semua hadis Nabi kita bisa catat atau kita bisa lihat ya, dan silahkan cari di dalam hadis Nabi SAW, mau itu yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, atau An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lain sebagainya. Silakan cari satu hadis di mana Nabi SAW meminta kepada Allah agar diberikan bidadari di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan cari. Yakin dan tidak akan ada di dalam hadis Nabi SAW di mana Nabi meminta kepada Allah agar diberikan bidadari di surga. Tidak ada ya kafilah. Nah, artinya apa? Di sini ada metode dakwah Nabi kepada orang-orang kala itu. Masyarakat jahiliyah itu terkenal dengan, mohon maaf, kita katakan dhannal jahiliyah, hukmal jahiliyah. Maka mereka akan mendapatkan 72 bidadari, semisal seperti itu. Sebetulnya itu ajakan Nabi SAW agar tidak melakukan apa yang Allah larang di dunia ini, yaitu dengan melaksanakan zina dan lain sebagainya. Jadi kalau bahasa kitanya seperti ini, nih, daripada Anda itu berzina di dunia ini, daripada Anda melakukan hal yang kemudian Allah tidak rela, Allah haramkan, maka tahan, sabar, Anda menikah dan nanti Allah akan berikan bidadari. Nah, jadi itu adalah metode dakwah supaya tidak kemudian melaksanakan zina, tidak melaksanakan hal yang kemudian Allah larang. Oke ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Ustadz Tasik Ngaji, bahwa
kesimpulan dari penyampaiannya itu hanyalah metode dakwah di zaman Nabi. Dan itu tidak ada hadis, tidak ada ayat-ayat Al-Quran barangkali. Ataupun ayat-ayat yang menunjukkan bahwa memang dijanjikan 72 bidadari. Oke, tidak ada masalah ya. Tetapi ini sangat berbeda dengan pernyataan dari beberapa ustazah dan juga ustadz-ustadz. Kemarin saya sudah tampilkan beberapa ustadz. Ya, ada yang mengatakan bahwa kesibukan para lelaki nanti di surga adalah malu saya mengucapkannya. Nah, lanjut terus, ya kan? Itu ya. Lalu salah satu kenikmatan di surga adalah pesta, gitu ya. SEX. Teman-teman sekalian, banyak sekali ustadz-ustadz yang mengajarkan demikian. Dan untuk itu, saat ini saya tampilkan video ustazah yang mengatakan bahwa memang ada pangeran-pangeran. Bukan hanya laki-laki saja yang diberikan 72 bidadari, tetapi juga akan diberikan pangeran ya. Walaupun ini nanti bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Somad ya. Karena Ustaz Somad berkata, barang siapapun perempuan yang punya terlintas di pikirannya akan mendapat 7 pangeran, dipastikan tidak masuk surga ya. Kita dengarkan dulu pernyataan daripada ustazah berikut ini. Lelaki di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Wah, kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Ada pula yang nanya, ustazah, saya menikah dengan suami saya, lalu kemudian saya bercerai, lalu kemudian setelah bercerai saya nikah lagi dengan suami kedua. Pertanyaannya apa? Ini informasi atau pertanyaan, ya kan? Pertanyaannya, ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa, ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun bisa ibu ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Kasih tak sampai ketemu di surga. Surga. Tak ada hukum di surga, tak ada syariat. Yang halal, yang haram halal semua. Mau coba minuman keras, nanti di surga sudah. Iya kan? Jadi kalau ada kawannya yang nanya kan, ini ada minuman keras nih enak rugi di surga guys. Mantap. Kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran. Oh iya? Iya, bukan bidadara. Oh gitu. Ternyata di sana ada pangeran-pangeran yang tampan-tampan yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Amin. Kalau yang laki-laki disediakan bidadari, yang perempuan disediakan pangeran. Kalau saya mau bersatu dengan istri saya sendiri gimana? Taunya istri saya sama pangeran yang lain. Iya. Benar-benar. Sedih tahu. Itu gimana nih? Jadi Irfan, kalau di surga kita tuh bebas minta apa aja loh Irfan. Dan kita akan dipertemukan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, isyarul mar'u ma'aman ahabbah. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai selama di dunia. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama. Dan kalian tentu sudah bisa memastikan apakah kita ikut Ustadz Stasi Ngaji atau kita ikut ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa di surga Islam itu ada 72 bidadari. Dan juga 2 ustazah yang sedang berbicara tadi. Ini siaran TV loh teman-teman sekalian. Yang mereka berbicara, mereka berdakwah dan mengajarkan tentang nilai-nilai Islamik. Nah teman-teman sekalian, Ustaz Somad pernah juga mengatakan bahwa kalau ada perempuan yang terlintas di pikirannya untuk mendapatkan 7 pangeran, dipastikan tidak akan masuk surga. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, Ustaz Tasik Ngaji, 2 ustazah tadi, ada ustadz-ustadz yang lain, dan juga Ustadz Bulu Somad, ya, mana yang kita ikuti dalam ajaran mereka ini, ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya bahwa interim dalam Islam itu sendiri masih banyak simpang siur, masih banyak yang bertentangan satu dengan yang lain. Yang satu bilang ada 72 bidadari,
Yang satu bilang tidak ada, itu hanya metode dakwah. Yang satu bilang itu tidak ada pangeran di surga. Kalau ada perempuan yang terlintas di pikirannya mendapatkan 7 pangeran, tidak akan masuk surga. Ya, tapi ada juga yang mengatakan dari kalangan ustazah, ada bidadari pangeran-pangeran surga yang disiapkan, yang juga nanti mengikuti keinginan-keinginan daripada kaum wanita. Ya, jadi teman-teman sekalian, menurut saya begini. Saran saja dengan teman-teman polemikus seperti Ustaz Juma, Nandar, ya, termasuk Tasing Ngaji ini, ya. Kemudian ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Ahmad Kainama, ya. Kalau ya yang lain itu kan udah modar ya. Siapa itu? Yaya Waloni yang baru-baru ini tukang penghujat itu, ya itu kan sudah di di alam kubur teman-teman sekalian, ya, sedang menikmati ya penghujatan-penghujatan yang kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana dengan pandangan kekristenan terkait tentang orang-orang yang sudah mati lalu bangkit kembali dan masuk kepada kehidupan di akhirat? Mari kita melihat satu pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke 29 dan 30. Dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga, yang tidak memiliki gender, tidak memiliki nafsu duniawi jenis kelamin, ya, apalagi punya nafsu seperti manusia, teman-teman sekalian, pengen ya dipuaskan hasratnya ya secara kedagingan gitu ya. Itu sudah tidak ada lagi. Ya, situ sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin Anda bisa kawin mengawin di surga? Lalu, bagaimana peristiwa ini? Karena ada orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki adalah orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan orang-orang mati. Makanya mereka bertanya kepada Yesus. Kami ada yang 7 bersaudara. Yang satu menurut hukum Musa, kalau anak pertama menikah lalu tidak meninggalkan anak lalu dia mati, anak kedua itu wajib menikahi kakak iparnya itu, atau mengambil istri abangnya itu sampai memberi keturunan. Tetapi ternyata tidak bisa memberi keturunan lalu meninggal itu anak kedua. Anak ketiga juga kawin, sama juga tidak memberikan keturunan. Anak keempat sampai ke-7. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, pada hari kebangkitan, siapakah yang menjadi suami dari perempuan ini? Karena ketujuhnya telah beristrikan dia. Lalu Yesus katakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Orang setelah dibangkitkan itu hidup seperti malaikat. Itu artinya teman-teman sekalian, tidak ada pesta seks di dalam kerajaan surga milik kekristenan. Ya, tidak ada. Di sana kita memuji memuliakan Tuhan teman-teman sekalian. Kita melakukan hal-hal yang rohani, tidak lagi hal-hal yang lahiriah, hal-hal manusiawi. Tidak ada lagi di sana. Kita bersukacita, bergembira, dan memuji memuliakan Tuhan hari lepas hari sampai selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.